Apakah hukum di Indonesia benar-benar berlaku untuk semua orang? Atau ada orang-orang tertentu yang kebal hukum karena kedekatannya dengan kekuasaan? Hari ini kita akan membongkar kasus yang selama 6 tahun menggantung di udara. Kasus seorang loyalis fanatik Jokowi yang seharusnya sudah masuk penjara sejak 2019, tapi hingga kini masih bebas berkeliaran. Inilah kisah Sylvester Matutina dan dugaan bayang-bayang Jokowi yang membuatnya tak tersentuh hukum. Publik kembali menyoroti Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang sampai sekarang belum mengeksekusi Sylvester Matutina. Padahal 6 tahun lalu, Mahkamah Agung sudah menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara atas kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kasus ini bermula pada 2017 ketika Sylvester dilaporkan ke Mabes Polri oleh kuasa hukum JK. Tuduhannya jelas, pencemaran nama baik dan fitnah. Perkaranya diproses hingga tingkat kasasi dan pada 20 Mei 2019, MA memutuskan Sylvester Matutina bersalah dengan putusan inkrah. Artinya tidak ada celah lagi untuk menghindar dari hukuman. Tapi kenyataannya, putusan itu hanya jadi lembaran kertas di arsip pengadilan. Eksekusinya nihil. Lalu, apa yang membuat kasus ini macet total? Pakar hukum tata negara Refly Harun punya analisis tajam. Menurutnya, Sylvester Matutina adalah bagian dari lingkaran kekuasaan Jokowi. Ia bukan sekadar pendukung, tapi loyalis yang sudah teruji kesetiaannya. Refly Harun membandingkan kasus ini dengan nasib para aktivis yang kritis terhadap pemerintah Jokowi, seperti Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Edi Mulyadi. Semua nama itu begitu ada tuduhan hukum, langsung ditangkap, ditahan, dan diproses hingga tuntas. Tidak ada penundaan bertahun-tahun, tapi berbeda dengan Sylvester Matutina. Tidak ada borgol, tidak ada jeruji besi. Yang ada hanyalah kesan bahwa hukum bisa ditawar, asal Anda berada di pihak yang tepat. Bayangkan, Anton Permana divonis 10 bulan penjara karena ujaran kebencian terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Syahganda dan Jumhur dihukum karena menghasut penolakan Omnibus Law. Bahkan Edi Mulyadi ditahan karena komentarnya soal Kalimantan. Semua ini terjadi di era pemerintahan Jokowi dan semuanya langsung dieksekusi. Tapi Sylvester Matutina tidak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah hukum di negeri ini benar-benar netral? Ataukah ia hanya tajam ke oposisi, tumpul kepada pendukung kekuasaan? Kasus ini bukan sekadar masalah eksekusi vonis. Lebih dari itu, ini adalah ujian bagi kredibilitas sistem hukum kita. Publik sudah lelah dengan cerita hukum yang pilih kasih. Jika seorang yang sudah terbukti bersalah dan vonisnya inkrah bisa dibiarkan bebas selama 6 tahun, maka pesan yang sampai ke masyarakat jelas, kekuasaan bisa membeli kebebasan. Inilah mengapa banyak pihak menilai, selama bayang-bayang Jokowi masih ada di sekitar kasus ini, eksekusi terhadap Sylvester Matutina hanya akan jadi mimpi. Kita mungkin tidak bisa memaksa hukum untuk bekerja cepat, tapi kita bisa terus bersuara. Karena jika publik diam, maka kasus seperti Sylvester akan menjadi presiden buruk bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Apakah Sylvester Matutina memang kebal hukum karena kedekatannya dengan Jokowi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini berlanjut menyuarakan sikap kritis publik. Untuk Indonesia menjadi lebih baik,